di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Menjelang akhir zaman. Sebab mereka telah mengatakan kepada kami, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Yudas 1 ayat 18. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, kondisi gereja menjelang akhir zaman berada di ujung tanduk penyesatan. Dalam situasi ini, gereja tidak dapat menghalangi hadirnya sang penyesat, tetapi dapat menjadikan kondisi ini sebagai batu loncatan untuk menumbuhkan iman, agar semakin kuat di dalam Yesus. Hanya gereja yang berdiri teguh dalam iman yang dapat menjangkau mereka yang sementara berjalan menuju kebinasaan. Surat Yudas mengingatkan kita tentang hal-hal yang telah diperingatkan sebelumnya. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah, penyesatan akan terjadi menjelang akhir zaman. Semua hal itu telah dikatakan sebelumnya oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu, bila hal ini terjadi, janganlah menggoncangkan atau mengoyahkan imanmu itu, melainkan justru meneguhkannya. Perhatikanlah beberapa hal mengenai akhir zaman. 1. Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Ayat 18 dan 19. Penulis surat Yudas menulis surat kepada jemaat agar waspada terhadap munculnya guru-guru palsu yang berusaha menyesatkan iman mereka dengan pengajaran dan perilakunya. Mereka telah menyalahgunakan kasih karunia Allah demi memuaskan hawa nafsu, mencemarkan tubuh, dan terang-terangan menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ayat 4. Yudas melanjutkan tuduhannya terhadap para guru palsu, yaitu mereka memecah belah jemaat dan hidup tanpa roh Allah. Istilah Yunani pemecah belah digunakan karena para guru palsu menetapkan garis-garis pemisah yang menimbulkan perpecahan di dalam jemaat. Yudas juga memperingatkan jemaatnya agar tetap menjaga kualitas rohaninya dan berhati-hati dengan pengajaran palsu yang membangun kerohanian hanya berdasarkan kegiatan religius dan bukan oleh karya Roh Kudus. 2. Menjelang akhir zaman, bangunlah dirimu sendiri. Ayat 20 sampai ayat 21. Membangun diri di atas dasar iman yang paling suci dimulai dengan langkah pertobatan sejati, yakni dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulai saat itu, Roh Kudus tinggal di dalam hati dan menuntun seseorang untuk membangun dirinya melalui doa yang dinaikkan kepada Allah. Hanya doa dalam pimpinan Roh Kudus yang sampai ke surga. Membangun diri dilanjutkan dengan tindakan memelihara iman di dalam kasih Allah. Nasihat ini dapat diartikan, teruslah mengasihi Allah, yang berarti tinggallah di dalam kasih-Ku. Bandingkan Yohanes 15 ayat 9. Ingatlah bahwa kasih membutuhkan pemeliharaan. Mengapa? Karena kasih kepada Allah sangat mudah menjadi pudar. Bandingkan Wahyu 2 ayat 4. Yudas menghubungkan kasih kepada Allah dengan menantikan kedatangan Kristus di akhir zaman. Karena semakin seseorang mengasihi Allah, maka ia semakin merindukan kedatangannya yang kedua. 3. Menjelang akhir zaman, tunjukkanlah belas kasihan. Ayat 22 dan 23. Sebagaimana Allah sudah berbelas kasihan kepada kita yang dahulu tersesat dalam dosa, demikian pula sepatutnya kita menunjukkan belas kasihan terhadap mereka yang masih ragu-ragu. Menyelamatkan mereka dilakukan dengan cara merampas mereka dari api. Kata merampas bukan sekedar tindakan asal-asalan. Kata ini merujuk pada tindakan mengambil sesuatu dengan kekuatan atau paksaan. Berarti ada upaya yang lebih keras yang harus dilakukan. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai dengan ketakutan. Merupakan nasihat untuk mengasihi orang berdosa, tetapi membenci perbuatannya. Menyampaikan berita Injil yang menyelamatkan dan berita kebinasaan jika mereka
tetap tinggal di dalam dosanya. Inilah ketakutan terhadap hari penghakiman, bukan karena tidak memiliki kepastian keselamatan, melainkan karena masih banyak orang yang belum mendengar kabar keselamatan. Sahabat Iktus, menjelang akhir zaman akan muncul guru-guru palsu dengan ajarannya yang menyesatkan. Inti ajaran sesat ini adalah menolak bahwa Yesus adalah Tuhan, menawarkan kehidupan duniawi yang penuh hawa nafsu dan keserakahan, juga mengajarkan ritual keagamaan sebagai tradisi dan bukan sebagai karya Roh Kudus. Sebagai pribadi yang telah memiliki Roh Kudus di dalam hati, maka saya harus terus membangun iman saya dalam doa oleh pimpinan Roh Kudus, memelihara iman saya dengan tetap mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu, termasuk kecintaan saya terhadap hawa nafsu dunia ini. Dengan demikian, saya dapat merampas mereka dari api kebinasaan. Saya akan terus mengupayakannya hingga kedatangan Yesus yang kedua. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya dapat melihat penyesatan yang terjadi menjelang akhir zaman ini? Dengan cara apa saya dapat membangun dan memelihara iman saya? Siapa yang harus saya rampas dari api kebinasaan selagi masih ada kesempatan? Tuhan Yesus, berilah kepada saya kepekaan untuk mengenali mana pengajaran yang benar dan pengajaran sesat. Bangunkan dan peliharalah iman saya dengan gairah doa dalam pimpinan-Mu. Menjelang kedatangan-Mu, saya melihat banyak orang sementara berjalan menuju kebinasaan. Pakailah saya untuk merampas mereka dari api dengan hati yang dipenuhi oleh belas kasih-Mu. Saya mengasihi-Mu Yesus dan merindukan kedatangan-Mu. Amin. Seorang yang mengasihi Yesus merindukan kedatangannya dan selalu bergairah untuk bercerita tentang Dia. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.